Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti dan memahami maksud-Mu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11 yang mengatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan memahami pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Khususnya di dalam ayat yang ke-11, yaitu tentang apa? Tentang kehormatan. Pada umumnya, setiap orang ingin mendapatkan kehormatan. Apakah sebenarnya kehormatan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kehormatan itu adalah pernyataan hormat atau kehormatan seseorang kepada pemimpin. Oleh karena itu, kehormatan biasanya ditujukan kepada pemimpin atau orang yang dianggap lebih tua atau orang yang berpengaruh. Kepada orang yang dihormati biasanya akan diberikan tempat khusus atau disambut dan dihormati dengan cara-cara tertentu, misalnya dengan menunduk, dengan membungkuk, atau meletakkan tangan kanan di samping kening atau pelipis dahi kanannya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, gambaran penghormatan tersebut adalah dengan memberikan tempat khusus bagi yang dihormati atau yang layak mendapatkan kehormatan. Siapakah sebenarnya yang layak mendapatkan kehormatan? Mengapa Tuhan Yesus menyindir orang-orang Farisi yang pada umumnya pada saat itu adalah sebagai pemimpin, tetapi justru tidak mendapatkan kehormatan? Apakah kelayakan atau yang layak untuk mendapatkan kehormatan menurut pandangan Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-11, kelayakan seseorang untuk mendapatkan kehormatan adalah dengan kerendahan hati. Ingat ya, kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ Lukas menyampaikan gambaran orang-orang Farisi yang sombong. Dia menilai dirinya sendiri bahwa dirinya layak untuk mendapatkan tempat khusus, layak untuk dihormati, sehingga biasanya mereka akan duduk di tempat yang paling depan. Tetapi Tuhan Yesus justru tidak melihat bahwa kehadiran orang-orang Farisi itu dan
mendapatkan penghormatan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyampaikan, yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri justru akan ditinggikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan yang nyata ini, gambaran orang-orang yang meninggikan diri seperti orang-orang Farisi itu tentu masih ada. Orang yang menganggap bahwa dirinya sebagai pemimpin, atau orang yang berpengaruh, atau orang yang kaya, yang telah banyak membantu dan memberikan sesuatu dan sebagainya. Kemudian ingin mendapatkan tempat khusus. Apakah mereka itu kemudian tidak boleh untuk mendapatkan tempat khusus? Tentu boleh. Mengapa tidak? Jadi intinya di sini adalah bukan pemimpinnya. Yang dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah perilakunya, kesombongannya. Jadi kita pasti juga harus menerima dan memberikan tempat khusus ketika ada orang-orang yang memang khusus tersebut, seperti para pemimpin, mungkin juga orang-orang yang dihormati di tengah-tengah kehidupan kita. Karena mereka orang-orang yang pasti sudah memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga demikian di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12. Hormatilah mereka yang telah bekerja keras di antara kamu. Itu artinya bagi mereka yang telah melakukan dengan sungguh-sungguh, memberikan dan mempersembahkan kehidupannya untuk kebaikan, layaklah mereka pasti untuk mendapatkan kehormatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga masih menggumuli adanya pembatasan untuk berkegiatan di luar rumah. Maka kita juga akan menggunakan kesempatan ini untuk tetap menjadi warga jemaat yang tetap juga mendapatkan kehormatan meskipun hanya tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Karena ketika kita tinggal di rumah, itu artinya kita justru mentaati, menghormati apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, apa yang telah disampaikan oleh pemimpin agama kita, pemimpin gereja kita. Dengan menghormati seperti itu, melakukan seperti itu, berarti kita juga menjaga agar bisa memutus rantai perkembangan ataupun juga persebaran virus COVID-19 itu tidak menyebar lebih luas lagi. Yang kedua, kita juga bisa berdoa untuk para pemimpin yang telah memikirkan dan memperjuangkan agar pergumulan ini segera bisa teratasi. Kita berdoa untuk setiap orang-orang yang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik melalui tenaganya, pikirannya di tengah-tengah pelayanan bagi orang-orang yang menderita sakit, agar mereka disembuhkan dan dipulihkan, terutama para medis, para dokter, dan sebagainya. Itulah mereka orang-orang yang telah bekerja keras, pemimpin-pemimpin juga yang telah memperjuangkan semuanya itu dengan kesungguhannya. Tentulah mereka patut kita berikan
penghormatan seperti itu. Yang ketiga adalah dengan adanya tinggal di rumah, justru kita menjalin kehidupan keluarga yang lebih baik lagi. Kita bisa bersama dengan anak-anak, istri, suami, tinggal di rumah, bekerja sama, mungkin yang bapaknya mengerjakan tugas pekerjaan kantornya, ibunya menopangnya dengan tugas-tugas rumah tangganya, anaknya juga mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Tentu mereka harus bekerja sama, harus melakukan dengan baik, dan tentu bisa menjalankan dengan nyaman dan bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, di situ juga bisa menunjukkan sebuah karya, meskipun hanya tinggal di rumah, tetapi artinya kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi orang-orang lain, bagi diri kita sendiri. Orang biasanya mengatakan kalau melakukan sesuatu harus di luar, tetapi ini justru kita tinggal di rumah, kita melakukan yang terbaik. Dan itu tindakan yang terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita jadikan kesempatan yang ada pada saat ini untuk merenungkan kembali, untuk berdoa, untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga, untuk melakukan tetap yang terbaik melalui tugas-tugas pekerjaan kita. Niscaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Entah ketika kita bekerja, ketika kita di luar sana, tentu ketika semuanya sudah aman, atau bahkan ketika saat ini kita bekerja di rumah dan melakukan sesuatu di rumah. Tuhan memberkati kita dan terpujilah Kristus. Amin.